Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, rekan generasi cinta prestasi, dipilihnya bulan Oktober sebagai bulan bahasa dan sastra Indonesia bukan tanpa alasan. Pada bulan Oktober terjadi sebuah peristiwa besar dalam sejarah bangsa Indonesia, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Dapat kita perhatikan, salah satu isi dari Sumpah Pemuda ialah menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Poin terakhir dalam Sumpah Pemuda inilah yang menjadi alasan kuat mengapa bulan bahasa dan sastra Indonesia jatuh pada bulan Oktober. Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia secara rutin diselenggarakan pada bulan Oktober sejak tahun 1980, juga sebagai bentuk peringatan Hari Sumpah Pemuda. Berbagai kegiatan dilibatkan dalam memperingati kegiatan Sumpah Pemuda. Khususnya di SMK Pariwisata Medland School, kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, salah satunya siswa dan guru. Dengan mengusung tema berpesta, berbahasa dalam Pekan Sastra dan Budaya 2021, kegiatan ini rutin dilakukan untuk melestarikan bahasa Indonesia yang telah disepakati oleh pendiri bangsa. Selain itu, bulan bahasa hadir di SMK Pariwisata Medland School diharapkan menjadi bagian dalam rangka menyampaikan informasi baik yang berasal dari kearifan lokal ataupun peradaban asing, dan sudah menjadi tugas kita memastikan kelestarian bahasa Indonesia serta melahirkan generasi cinta prestasi melalui karyanya yang inovatif dan bermanfaat. Selamat memperingati bulan bahasa, semangat untuk terus mencintai dan mengembangkan bahasa Indonesia. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kecil, ibu memberiku tanda mata terindah yang akan selalu menjaga, melindungi, dan menjamin hidupku hingga hari tuaku nanti. Tanda mata ini memberikanku banyak kemudahan dan kebahagiaan. Juga, aku bisa merealisasikan semua inginku menjadi nyata. Kini saatnya kuwariskan tanda mata ini untuk anak cucuku. Mempersiapkan mereka menjadi tanda mata terbaik bagi negeri. DJB. Menurut Wikipedia, berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Dalam dunia jurnalistik, jenis berita terbagi menjadi 5, yaitu: yang pertama adalah straight news, berita langsung, apa adanya, ditulis secara singkat dan luas. Sebagian besar halaman depan surat kabar berisi berita jenis ini. Yang kedua adalah dead news, yaitu berita mendalam yang dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Yang ketiga adalah investigation news, berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Yang keempat adalah interpretative news, yaitu berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penelitian dari sang penulis atau sang reporter. Yang terakhir ada opinion news, yaitu berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para cendekiawan, sarjana, ahli, atau pejabat mengenai suatu hal, peristiwa, kondisi, dan sebagainya. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat di tengah pandemi COVID-19. Kami telah menyiapkan serangkaian berita menarik untuk Anda. Bersama saya, Imelia Stefani, di Jurnal 11 Siang. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai negara, menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau yang disebut juga dengan COVID-19. Tentunya kondisi ini tidak bisa dibiarkan.
WHO pun telah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 lalu. Apa itu pandemi? Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mengetahui peningkatan kasus penyakit secara tiba-tiba pada populasi area tertentu. Januari 2020 di mana awal COVID-19 melanda di Indonesia, sampai saat ini belum juga berakhir. Hal tersebut menjadi salah satu dampak yang sangat besar di berbagai negara. Dampak yang menonjol dalam virus corona adalah di bidang kesehatan dan ekonomi. Sejak vaksin COVID-19 di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi yang terkena dampak pandemi COVID-19. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Dan saat ini vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona. Vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Namun perlu diketahui bahwa vaksin ini diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau terinfeksi virus Tujuan corona. yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Vaksin COVID-19 diharapkan dapat menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa serta melumpuhkan aktivitas masyarakat. Untuk itu, partisipasi kita dalam program vaksinasi ini pastinya akan sangat membantu pemulihan kondisi negara kita. Dan sampai hari ini keadaan COVID-19 di Indonesia sudah mulai membaik dan sudah banyak juga beberapa sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka. Baik pemirsa, demikian berita yang saya sampaikan saat ini sekaligus menutup acara berita yang siang hari ini. Saya Monika bersama dua rekan saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Rima adalah pengulangan bunyi atau rima terjadi melalui kata-kata yang saling berkaitan dan berselang dengan kata lainnya. Irama pada puisi dapat dijumpai pada penataan bunyi yang membangun lirik-lirik dan bait puisi. Irama puisi adalah pengulangan bunyi yang berulang-ulang dan tersusun rapi. Lirik disebut juga baris. Lirik adalah kumpulan dari nilai-nilai data bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan sebuah nama yang sama. Bait adalah satu kesatuan dalam puisi yang terdiri atas beberapa baris, seperti pantun yang terdiri atas 4 baris. Salah satu puisi yang populer di antara masyarakat Indonesia adalah Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Suatu tempat di mana aku merasa menjadi diriku, di mana aku bukanlah sifat yang baru, dan di mana aku berdiri pada tumpuanku. Senyuman yang terukir itu sungguh kian membuatku tersipu malu. Tatapan indah yang menyala itu membara di jiwa diriku. Kebahagiaan yang tak pernah aku cicipi sebelumnya, kenyamanan yang tak pernah aku genggam sebelumnya, dan kehangatan yang menghilang dari diriku sebelumnya. Iya, kini aku kembali meraihnya. Itu hakku, jelas itu adalah hakku. Tak pantas jika manusia lain merebutnya dariku. Itu milikku dan akan selamanya menjadi milikku.
Susunan yang tak nampak seperti bangunan, namun membuatku nyaman dalam lamunan. Kehangatan dan kenyamanan yang diberikan di dalamnya membuatku tak akan pernah sudi jika harus meninggalkannya. Itu pemberian indah Tuhan kepadaku. Sudah seharusnya memang mutlak adalah milikku. Aku tak butuh untayan kalimat manis jika pada akhirnya hanya menciptakan gerimis. Beri aku tempat bukan hanya sekedar ruang. Akan kuberi pula atap tanpa celah berlubang. Aku hanya ingin rumah yang membuatku menjadi diriku, bukan rumah yang mengubah jiwa ragaku. Jadilah tempat di mana aku berdiam diri ketika badai datang. Jadilah tempat di mana aku takkan pernah beranjak. Jadilah tempat ternyamanku. Jadilah tempat terbahagiaku. Dirimu laksana rumahku, dirimulah surgaku. Tetaplah menjadi bagian dalam hidupku. Kaulah rumah yang mungkin Tuhan berikan untukku diami dengan segala kekurangan yang aku miliki. Istilah drama diadaptasi dari bahasa Yunani, yaitu draumai, yang artinya bertindak atau berbuat. Pementasan drama adalah sebuah bentuk karya drama yang biasanya terdiri dari dialog antar karakter dan ditujukan untuk pementasan teatrikal. Penulis dari sebuah pementasan drama disebut penulis drama. Bicara perihal drama sebagai satu di antara bentuk pagelaran seni dan pertunjukan, ini sudah ada sejak zaman Aristoteles sejak 335 Masehi. Pementasan drama di Indonesia sendiri jarang diadakan. Biasanya pementasan di Indonesia berbentuk pementasan wayang orang. Jenis-jenis pementasan drama adalah: yang pertama, komedi. Komedi adalah drama yang dirancang untuk menjadi lucu. Komedi sering diisi dengan komentar jenaka, karakter yang tidak biasa, dan keadaan yang aneh. Komedi tertentu ditujukan untuk kelompok dan usia yang berbeda. Yang kedua adalah sindiran. Lakon satire mengambil tampilan komik pada peristiwa terkini, sementara pada saat yang sama mencoba membuat pernyataan politik atau sosial, misalnya menunjukkan korupsi. Jenis yang ketiga adalah historis. Drama ini fokus pada peristiwa sejarah yang sebenarnya. Mereka bisa menjadi tragedi atau komedi, tetapi seringkali bukan keduanya. Jenis yang terakhir adalah jenis pementasan drama musikal. Drama musikal adalah bentuk drama yang menggabungkan lagu, dialog ucapan, akting, serta tarian. Awal cerita dimulai dengan guru yang ingin memperkenalkan anak baru, pindahan dari Sumedang ke Jakarta. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, hari ini kalian kedatangan murid baru. Masuk. Silakan perkenalkan dirimu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Piana Putri, biasa dipanggil Vina. Salam kenal ya teman-teman. Halo Vina. Kamu bisa duduk di samping Ciko ya. Baik, Bu. Weh, salam kenal ya. Nama gue Fani. Salam kenal juga. Weh, sama aja sis. Oke, hari ini kita bakal belajar. Hai. Tentang apa ya, Bu? Kita bakal belajar tentang bahasa Indonesia ya. Pada saat jam istirahat, Vina pergi ke kantin dengan Fani dan teman-temannya Fani. Ngapain lu bang? Duduk bareng gua. Pelajaran tadi tuh kayak susah banget gitu gak sih? Halo guys. Wih, halo. Ada anak baru nih kelihatannya. Namanya siapa?
Kenalin nih, namanya Vina, dia dari Sumedang. Halo, Kak, salam kenal Vina. Halo, salam kenal juga. Ngomong-ngomong, si Primadona kemana sih? Ya paling dia lagi ngumpet dari cowok-cowok. Pasti lelas ya jadi orang cantik. Bener-bener. Oh iya, tadi tuh yang ngomong sama lo namanya Suci. Dia tuh primadona sekolah. Salah satu dari geng kita juga. Ada player datang nih. Apaan sih lo? Oh iya, Andi, kenalin namanya Vina. Vina, kenalin namanya Andi. Iya. Lu pada nggak lapar apa? Lapar nih gua. Yuk, makan. Setelah makan bersama di kantin, Fanny dan teman-teman mengajak Vina untuk keliling sekolah. Oh iya, Vin, nanti kita keliling sekolah ya buat lihat-lihat. Boleh? Keesokan harinya, Vina menjalani kesehariannya di sekolah. Pada saat jam pulang sekolah, Ayo Vin, nongkrong yuk. Mana sih? Enggak lah. Ayolah, ikut kali. Vin, ikut yuk. Gue lapar nih, cari makan yuk. Yuk. setelah mereka membeli makanan dan mencari tempat duduk, mereka asik mengobrol sambil makan bersama. Tiba-tiba, ada anak sok berani di sini. Lo, apaan sih? Dari tadi gue diem ya. Kenapa pukul aja masih manja lo? Ada anak SMP di sini. Takutnya deh sini sama abang aja. Woi, kalau kesiangan, jangan berani-berani lo nyentuh dia. Lo nggak tahu nih, kalau misalnya dia tuh lagi menyerap energi alam buat manggil setan. Gak jelas lo. Tuh kan, lihat badannya mulai getar-getar. Jangan lihat matanya kalau nggak mau deketin. Liatin lah. Liatin. Mana sih? Udah, liputannya udah mau mulai. Kumaha, actingnya bagus tuh. setelah itu, mereka lanjut makan sambil ngobrol bersama. Kemudian dilanjutkan oleh main bersama di taman. Guys, gimana kalau kita nama personil baru? Kalau nambah, enaknya siapa ya? Ya Vina lah. Setuju. Gas. Ngeng. Setuju. Terserah. Setelah mereka selesai makan, mereka pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, Vina sudah memiliki teman. Mereka menjalani kesehariannya bersama-sama. Pada saat jam istirahat, Ciko melihat ada pengumuman sekolah yang mengadakan kelas meeting di Mading. Guys, bentar. Lihat deh, ada kelas meeting. Ikut yuk. Yuk. Kira-kira kita nambahin apa ya? Gimana kalau dance aja? Wah, boleh tuh, kan ada Mas Jojo yang ngajarin. Iya, boleh kok. Pada setuju nggak? Setuju. Oke. Setelah pulang sekolah, mereka latihan dance untuk acara kelas meeting. Mereka sepakat untuk latihan di Taman Cemara. Jojo memimpin tariannya dan yang lain mengikuti Jojo. Iya. Gimana kalau kita langsung mulai latihan aja? Iya. Boleh. Siap. Siap. 1, 2, 3. Engkau masih anak sekolah 1 SMA. Na 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 di Allah na 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 di Allah. Bentar. Gue capek nih. Ya elah, masa baru gitu aja udah capek sih. Iya nih, Benji, duduk dulu yuk. Ayo. Yaudah. Cucu. Yang bagian ini gue belum bisa. Oke, jadi gini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ciko, Fanny, Vina, dan Suci duduk sejenak karena lelah. Vina memperhatikan Andi yang sedang berlatih dengan Jojo, menatapnya dengan berbunga-bunga. Tanpa sadar, mukanya memerah. Sini dulu. Ku tak pernah merasa begini. Vin, liatin siapa lo mukanya sampai merah gitu? Enggak kok, ngeliatin siapa-siapa.
Perasaan dari tadi gue liat-liat lo ngeliatin Andi. Aduh, Vina. Cie, diam. Cie, anak semudan kita lagi jatuh cinta. Oh iya, guys, gimana kalau nama geng kita itu geng Cemara? Kenapa ya namanya Cemara? Iya, sama kayak Cemara. Cemara itu kan lebih dari satu. Terus lebih kelihatan estetik kalau lebih dari satu. Sama kayak kita kan lebih dari satu. Jadi, dari berbagai macam karakter dan membuat pertemanan kita jadi lebih berwarna dan enak dipandang. Gimana? Tumben pinter, otak lagi jalan ya nggak? Ya gitu. Gue sih setuju. Suka? Setuju? Setuju. Juga. Oke. Tibalah hari di mana mereka akan tampil untuk class meeting. Selanjutnya, kita saksikan penampilan dari kelas 12. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali. 2 atau 3 tahun lagi. Yeah, yeah, yeah. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali. 2 atau 3 tahun lagi. Yeah, yeah, yeah. Tiga bulan kemudian, Andi mengundang geng Cemara untuk ke rumahnya untuk merayakan keberhasilan Andi masuk universitas jurusan kedokteran sesuai mimpinya Andi. By the way, congratulations ya brother, you made it. Selamat ya calon dokter, kamu tuh hebat banget. Makasih ya guys. Mereka makan bersama, lalu bermain games. Di, lu nggak apa-apa? Di, bentar aku ambil minum. Di, nih minum dulu deh. Udah nggak apa-apa. Serius lu? Iya, lanjut. Tiga bulan berlalu, mereka menjalani kesibukan mereka masing-masing di tempat dan kota yang berbeda-beda. Halo, iya Di. Halo, apakah saya berbicara dengan Vina? Iya, ini tuh saya sendiri. Ada apa ya? Saya rekan kerjanya Andi, Kak. Tadi Andi pingsan pas lagi praktek. Terus sekarang dia di mana? Sekarang Andi lagi di Rumah Sakit Universitas Jakarta, Kak. Sekarang dia masuk ICU. Oke, kalau gitu saya sekarang ke sana ya. Hatur nuhun ya. Vina langsung pergi ke rumah sakit. Dia juga menghubungi teman-temannya tentang musibah ini. Andi, kamu gak apa-apa? Vin, kok lu di sini? Iya, tadi rekan kerja kamu telepon aku, katanya kamu masuk ICU. Maaf, Vin, jangan ngebarin lu. Kamu tuh jangan ngomong gitu atuh Andi. BTW aku udah ngabarin yang lain kok. Mereka lagi OTW. Kamu tunggu ya, Andi.
Astaga, Andi, lu kenapa kayak gini? Ini sih. Iya. Keluarga saudara Andi. Kami temannya. Ada sesuatu yang saya sampaikan. Silakan ya. Ayo, tunggu Andi. Jadi saudara Andi mengirimkan saya beberapa bulan akhir ini. Dan diperkirakan sisa waktunya hanya 2 sampai 3 bulan saja. 2 minggu lalu, saudara Andi datang ke sini untuk mengecek kesehatan. Dan dia tahu dia mengidap. Hanya dia tidak mau memberitahu kalian karena dia tidak cemas. Andi, Vina. Kalau begitu saya Mereka kaget dan lemas setelah mendengar berita dari dokter. Mereka langsung kembali ke kamar rawat Andi. Vin, udah yuk. Sekarang kita samperin Andi ke ruangannya. Yuk. Andi, kamu kenapa nggak bilang? Di, lu kenapa nggak bilang sih? Ini bukan masa kecil loh. Lo nahan sakit ini sendirian, kenapa nggak bilang sih? Udah. Mendingan sekarang kita bikin jadwal aja. Ya. Tiba-tiba Andi kejang-kejang. Vina, Ciko, Fani, Suci, dan Jojo khawatir. Jojo dan Ciko segera memanggil dokter. maaf semua, saudara Andi sudah meninggal dunia. Aku ingin kau menerima seluruh hatiku. Aku ingin kau mengerti, di jiwaku hanya kamu. Namun bila kau tak bisa menerima aku, lebih baik ku hidup tanpa cinta. Dalam bersahabatan tidak perlu saling mengerti, karena sahabat yang baik akan menerimamu bahkan hingga hal-hal yang tak dapat dimengerti sekalipun. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Pengaplikasiannya dengan ditempel di dinding atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Karena itu, poster biasanya dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Karena ada perkembangan teknologi, poster sekarang sudah tidak lagi harus ditempel di dinding. Memposting poster melalui sosial media adalah alternatif yang paling banyak digunakan oleh mayoritas orang saat ini. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, manaku di Salangkarang, manaku di Salangkarang. Batamu lawanlah Adinda iman bidadara, sama layang iman bidadara, sama layang. Sayang si patokaan matego gorokan sayang si patokaan matego gorokan sayang. Sajojo you madam ko bisa papare sa muna keke, sa muna keke. Soleram, anak